Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Zahra Salsabila Amri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan modul atau kerangka modul. Langsung saja kita simak materinya. Nah, komponen dari kerangka modul yaitu pertama ada halaman sampul. Isi dari halaman sampul tersebut yaitu judul modul, kode modul, keterangan revisi, gambar ilustrasi, institusi penerbit, dan edisi atau tahun terbit. Nah, selanjutnya ada halaman franchise atau sampul dalam, yaitu isinya judul modul, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, dan tahun revisi. Selanjutnya ada kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini berisikan mengenai informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran di SMA. Selanjutnya ada peta kedudukan modul. Di dalam peta kedudukan modul isinya yaitu diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan program pembelajaran pada program keahlian. Selanjutnya ada glosarium. Di dalam glosarium ini isinya yaitu membuat kata-kata atau istilah sulit dan asing yang terdapat dalam modul berikut artinya dan disusun menurut abjad. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini ada deskripsi. Deskripsi isinya yaitu penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, dan hasil belajar yang akan dicapai setelah menguasai modul, serta manfaat kompetensi tersebut di dunia kerja. Selanjutnya ada B. Persyaratan. Di persyaratan ini ada isinya yaitu kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul tersebut, baik berdasarkan bukti penguasaan modul lain maupun dengan menyebut kemampuan spesifik yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada petunjuk penggunaan modul. Isinya yaitu panduan tata cara penggunaan modul, baik panduan bagi siswa maupun bagi guru. Yang pertama, penjelasan bagi siswa antara lain A. Langkah-langkah belajar yang ditempuh, B. Perlengkapan yang harus dipersiapkan, dan yang terakhir ada C. Hasil pelatihan. Selanjutnya ada prosedur sertifikasi, peran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peran guru antara lain, yaitu membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar. Selanjutnya ada membantu siswa dalam memahami konsep dan praktik baru dalam menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa. Selanjutnya ada membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan, merencanakan seorang ahli atau pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan, melaksanakan penilaian, menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang diperlukan untuk memenuhi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya, dan mencatat pencapaian kemajuan siswa. Nah, selanjutnya dari kerangka modul itu ada tujuan akhir. Tujuan akhir berisikan mengenai spesifik kinerja yang diharapkan dikuasai setelah mengikuti keseluruhan kegiatan belajar. Kinerja yang diharapkan tersebut harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan persyaratan dunia kerja. Nah, selanjutnya ada entry level. Rumusan tujuan tersebut harus memuat pertama, ada kinerja yang diharapkan, kedua, kriteria keberhasilan, dan ketiga, kondisi atau variabel yang diberikan. Nah, selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi berisikan mengenai uraian kompetensi yang akan dipelajari pada modul yang terdiri dari kompetensi, subkompetensi, kriteria untuk kerja, ruang lingkup kompetensi. Kompetensi dimaksud adalah kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi atau pada garis-garis besar pendidikan dan pelatihan. Nah, di bagian F ada cek kemampuan. Isinya yaitu daftar pertanyaan yang akan mengukur penguasaan kompetensi siswa terhadap kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini. Apabila siswa telah menguasai, maka dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilaian. Nah, selanjutnya nih ada bab 2 yaitu pembelajaran. A. Rencana belajar siswa. Isinya yaitu berisi tentang jenis kegiatan, tanggal, waktu, dan tempat pencapaian, alasan perubahan,
dan disetujui oleh guru. Selanjutnya B, ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini isinya yaitu serangkaian pengalaman belajar yang diorganisasikan aktivitas belajar dalam rangka mempermudah siswa menguasai kompetensi yang dipelajari. Dalam satu modul, disarankan minimal satu subkompetensi dari terdiri asas 2 kegiatan belajar. Yang pertama ada kegiatan belajar 1. Tujuan kegiatan pembelajaran 1, kemampuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu kompetensi setelah mengikuti satu satuan. Kegiatan belajarnya berisikan komponen, kemampuan, kondisi, dan kriteria. Selanjutnya B, uraian materi 1. Sejumlah pengetahuan yang dibutuhkan untuk membentuk penguasaan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya C, ada rangkuman 1. Sejumlah pengetahuan yang esensial yang terdapat pada uraian materi. Selanjutnya ada D, tugas 1. Instruksi untuk siswa meliputi kegiatan observasi untuk mengenal fakta, menyusun learning advance indikator, melakukan diskusi bersama teman belajar, dan tutorial dengan guru. Nah, di bagian E ada tes formatif 1. Tes tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi peserta dan guru untuk mengetahui sejauh mana yang penguasaan kegiatan belajar yang telah dicapai sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan berikut atau lembar kerja. Nah, kita juga harus memberikan kunci jawaban formatif. Selanjutnya, lembar kerja 1. Sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta diklat yang memuat alat, bahan, K3, langkah kerja, dan gambar kerja sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, kita beralih ke bab 3 nih, evaluasi. Di evaluasi ini, bagian yang berisi evaluasi akhir belajar peserta diklat setelah menyelesaikan satu modul. Evaluasi akhir hendaknya meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kriteria untuk kerja pada standar kompetensi. Selanjutnya ada kunci jawaban, berisi jawaban pertanyaan dari tes formatif dan evaluasi yang dilengkapi dengan kriteria penilaian setiap item tes. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 4, yaitu penutup. Penutup ini berisi informasi tentang cara peserta diklat memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan suatu kompetensi dan melanjutkan ke modul berikutnya. Nah, selanjutnya ada juga evaluasi. Evaluasi ini bagian yang berisi evaluasi akhir belajar peserta diklat setelah menyelesaikan satu modul. Evaluasi akhir hendaknya meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang diperayakan dalam kriteria untuk kerja pada standar kompetensi. Selanjutnya yaitu kunci jawaban, berisi jawaban pertanyaan dari tes formatif dan evaluasi yang dilengkapi dengan kriteria penilaian setiap item tes. Nah, dan yang terakhir nih ada penutup, yaitu bab 5, berisi informasi tentang cara peserta diklat memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan suatu kompetensi dan melanjutkan ke modul. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kerangka modul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.